Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengondisian operan yang merupakan bagian dari teori behavioristik. Perkenalkan, saya Fadliania Saskar Maulida. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Pada teori ini lebih menekankan pada terbentuknya perilaku yang nyata atau tampak sebagai hasil belajar. Munculnya atau terbentuknya perilaku dapat dikatakan kuat bila diberi penguatan dan akan menjadi lemah atau menghilang bila diberi hukuman. Dalam teori ini mendudukkan seseorang yang belajar sebagai individu yang pasif. Selain itu, teori behavioristik juga berpendapat bahwa belajar yang penting adalah dengan adanya sebuah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus sendiri adalah segala sesuatu yang diberikan guru kepada siswanya, sedangkan respon yaitu tanggapan atau reaksi siswanya dari stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, atas dasar dari teori behavioristik ini, siswa dapat dikatakan sudah belajar bila mana seorang siswa tersebut telah menunjukkan adanya perubahan pada tingkah laku di dalam dirinya. Itu tadi telah saya jelaskan tentang teori behavioristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang pengkondisian operan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sintani Grimaroisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku, penguatan positif atau negatif yang mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Nah, Skinner berpendapat bahwa suatu tindakan itu pasti ada sebuah konsekuensinya. Penghargaan bagi tindakan yang benar dan hukuman bagi tindakan yang salah. Skinner juga melakukan sebuah percobaan di mana percobaan tersebut menggunakan seekor tikus yang dilaparkan, dan tikus tersebut dimasukkan ke dalam sebuah box yang disebut dengan Skinner box. Box tersebut sudah ada sebuah perlengkapan seperti lantai yang dialiri arus listrik, terus tombol, tempat makanan, lampu yang bisa diatur nyalanya, dan yang lainnya. Ketika seekor tikus tersebut lapar, dia pastinya ingin keluar dari box tersebut untuk mencari makan. Nah, karena keinginan untuk keluar tersebut, pastinya tikus kan bergerak ke sana kemari, sehingga tidak sengaja dia memencet tombol tersebut dan keluarlah makanan. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku si tikus tersebut. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Skinner tersebut, maka Skinner menyatakan bahwa unsur paling penting dalam belajar itu adalah sebuah penguatan, karena pemberian pengetahuan yang dibentuk melalui stimulus dan respon itu akan semakin kuat jika diberikan sebuah penguatan. Sekian penjelasan terkait pengertian pengkondisian operan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Terlastari dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang dasar teori pengkondisian operan atau operan conditioning. Nah, operan conditioning sendiri dikemukakan oleh E.L. Thorndike pada tahun 1911, yakni sesudah munculnya teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Nah, pada teori conditioning operan conditioning ini
Thorndike melakukannya dengan cara meletakkan binatang pada sebuah kotak teka-teki di mana binatang tersebut dapat meloloskan dirinya semakin cepat dari percobaan-percobaan sebelumnya. Nah, dari percobaan ini, Thorndike lalu mengemukakan hipotesisnya, yaitu apabila suatu respon berakibat menyenangkan, ada kemungkinan respon yang lain dalam keadaan yang sama. Nah, hipotesis ini dikenal dengan hukum akibat atau law of effect. Dari teori Thorndike ini, Skinner lalu mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan penguatan dalam hukum akibat ini, yaitu perilaku yang dapat menguatkan akan dilakukan terus-menerus atau akan diulangi kembali, tetapi perilaku yang tidak dapat menguatkan akan dihapuskan atau dihilangkan. Nah, dari teori Skinner ini, Skinner lalu disebut dengan Bapak Operant Conditioning atau Bapak Pengkondisian Operan. Terima kasih. Saya Toinatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja teori pengkondisian operan. Seorang ilmuwan dari Amerika, yaitu B.F. Skinner, menyebutkan bahwa ada 3 jenis stimulus yang terjadi setelah adanya suatu perilaku. Yang pertama ada stimulus netral, yang kedua ada reinforcement atau penguatan, dan yang ketiga ada punishment atau hukuman. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa maksud dari ketiga stimulus tersebut. Yang pertama ada stimulus netral. Stimulus netral adalah stimulus yang tidak menambah atau tidak mengurangi kemungkinan suatu perilaku tersebut diulang. Contohnya, ada seseorang yang sangat sulit untuk bangun pagi. Kemudian orang tersebut mencoba untuk menggunakan alarm agar dia dapat bangun lebih pagi. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan orang tersebut akan menjadi terbiasa dan dia akan bisa untuk bangun pagi meski tanpa adanya alarm sekalipun. Yang kedua adalah reinforcement atau penguatan. Reinforcement atau penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas perilaku yang akan terjadi. Skinner membagi reinforcement atau penguatan ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penguatan positif. Penguatan positif adalah penguatan yang didasarkan pada prinsip bahwa frekuensi respon cenderung akan meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung seperti pemberian reward. Contohnya adalah memberikan hadiah, memberikan senyuman, menganggukkan kepala untuk menyetujui, mengacungkan jempol, memberikan nilai A atau juara 1. Yang kedua adalah penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penguatan yang didasarkan pada prinsip bahwa suatu frekuensi respon akan meningkat karena diikuti oleh penghilangan suatu stimulus yang merugikan atau stimulus yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, kemudian menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan seperti menggelengkan kepala, kening berkerut, dan memasang muka kecewa. Skinner menganggap bahwa reward atau reinforcement merupakan faktor terpenting dalam proses belajar. Stimulus yang ketiga adalah punishment atau hukuman. Punishment atau hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan suatu respon atau suatu perilaku menjadi berkurang atau bahkan langsung dihapuskan atau bahkan ditinggalkan. Skinner berpendapat bahwa hukuman dalam jangka waktu panjang tidak akan efektif karena hukuman hanya akan menekan perilaku, dan ketika ancaman tersebut dihilangkan maka perilaku tersebut akan kembali ke level semula. Skinner juga tidak mendukung digunakannya hukuman dalam rangka pembentukan perilaku, karena hukuman dalam jangka waktu panjang tidak memiliki pengaruh, dan justru lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya.